Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saat ini sedang heboh. Ada sebagian orang membahas tentang isu bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan bisa mematikan virus corona, dan itu banyak bertebaran di medsos-medsos. Ada sebagian orang mengatakan itu hoax, ada sebagian orang mengatakan itu benar. It's okay, whatever. Masing-masing kita mempunyai keyakinan iman masing-masing. Cuma saya ingin menyampaikan itu bisa saja terjadi karena Al-Quran itu sendiri, Allah sudah berulang kali mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah asyifa, penyembuh ataupun obat. Anda bisa lihat ada beberapa penyakit yang dalam Islam namanya ruqyah. Bisa kita ruqyah dengan membaca ayat-ayat tertentu. Hampir semua penyakit dengan izin Allah bisa sembuh, apakah penyakit medis ataupun penyakit non medis. Tetapi semua ini bisa terjadi, tentu tidak semua orang bisa percaya karena ini menyangkut iman. Bagi agama lain yang non muslim ini mengatakan tidak mungkin lah. Tapi bagi kita orang Islam, Allah sendiri mengatakan kalau ayat Al-Quran itu adalah rahmat ataupun penyembuh. Jadi kalau seandainya kita meyakini kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, menyatakan alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan kalau itu bisa penyembuh, lantas kita yang mengaku muslim tidak percaya, mau bagaimana lagi? Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifaa. Itu jelas Allah mengatakan. Al-Quran itu rahmat bagi orang muslim, juga penyembuh bagi orang-orang muslim terhadap segala penyakit. Jadi kalau menurut saya, yang lagi viral sekarang mengatakan kalau bahwa virus COVID-19 bisa reda karena pengaruh membaca ayat-ayat tertentu, ya mungkin saja, karena memang Allah menjadikan Al-Quran itu syifa. Pemirsa sekalian, saudaraku sekalian, akhir-akhir ini kita seperti orang yang hanyut di laut atau di sungai. Kita tidak bisa berenang, akhirnya kita bergantung kepada apa saja. Walaupun yang nampak itu adalah rumput yang hanyut, kita akan bergantung kepada rumput itu, walaupun terkadang tidak masuk di akal. Saya Teguh Hasbi dengan seizin Allah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ingin menyampaikan beberapa doa yang saya kutip dari hadis-hadis Rasulullah, yang saya kutip dalam Islam, yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari virus corona. Apa yang harus kita lakukan selaku muslim supaya kita selamat dari virus corona? Pertama sekali tentu kita ikut aturan medis. Lakukanlah social distance, jangan berkumpul-kumpul, itu harus. Yang kedua, seringlah bercuci tangan. Yang ketiga, pakailah masker. Yang keempat, lockdown, jangan terlalu sering keluar rumah. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi di luar itu apa yang harus kita lakukan? Pertama sekali, yang saya sarankan supaya kita selamat dari corona, ini hanya bentuk ikhtiar. Pertama sekali, jagalah wudhu. Jadi kalau seandainya wudhu kita sudah habis, misalnya batal, cobalah wudhu. Wudhu itu lakukanlah wudhu sesuai syar'i. Artinya ketika Anda mengambil air wudhu, masukkan ke hidung, berkumur-kumur, keluarkan. Itu pertama sekali yang Anda lakukan. Yang kedua, ketika Anda keluar rumah supaya terhindar corona, bacalah doa keluar rumah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu doanya, ilmunya? Bismillahirrahmanirrahim, alallah la haula wa la quwata illa billah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang keluar dari rumah membaca ayat ini, Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya. Apakah menjaga dari musibah, atau menjaga dari penipuan orang, atau mau dijaga dari kecelakaan, atau dijaga dari penyakit yang akan menunggu, atau bisa dijaga oleh virus corona.
Selanjutnya yang Anda lakukan kalau menurut saya adalah setiap pagi habis salat subuh Anda baca doa ini. Sesuai hadis ini riwayat Tirmizi, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, bahwa setiap pagi Anda baca saja 3 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun yang membahayakan atau menjadikan penyakit apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita baca ini 3 kali pagi, 3 kali sore. Kalau pagi kita baca, berarti dari pagi sampai sore Anda akan terhindar dari sifat yang mara bahaya, dan Anda juga akan terhindar dari malah bencana dan penyakit. Malam juga seperti itu. Nah, hadis ini sahih saudara-saudara sekalian. Anda lakukanlah. Kalau bisa, apa salahnya? Habis salat subuh Anda lakukan. Jangan hanya 3, perbanyak dengan mengharap ridho Allah. Berarti pertama sekali wudhu tadi, yang kedua keluar rumah Anda bacalah doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, karena Allah akan mengutus malaikat menjaga kita. Dah habis salat subuh, subuh ataupun sore Anda baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan yang keempat Anda lakukanlah selama virus corona ini. Anda lihatlah betapa orang ketika lockdown orang tidak bisa keluar rumah. Artinya kalau orang-orang miskin tidak bisa keluar rumah, mereka akan bisa mati kelaparan. Manfaatkanlah ini untuk bersedekah. Ingat, dalam Islam ini hanya untuk orang Islam, hanya untuk orang beriman. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran maupun hadis bahwa sedekah tersebut bisa menolak mati yang buruk. Sedekah bisa menolak bencana. Berapa kali pernah saya ceritakan di riwayat orang saleh, beriwayat Nabi Isa alaihissalam, ketika orang yang sudah ditakdirkan mati ajalnya, dia bersedekah, itu bisa menyelamatkan dia dari mati su'ul khatimah. Jadi setiap hari Anda bersedekah, insya Allah Allah akan menghindari Anda. Bukankah sedekah tersebut menolak bahaya, menolak bencana? Kecuali Anda tidak beriman kepada Allah. Itu sedekah. Yang selanjutnya, perbanyaklah istighfar. Karena dalam Al-Quran Allah menyebut, aku tidak akan menghukum mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Jadi mungkin saja ada dosa-dosa kita, dengan istighfar ini Allah akan menolak segala macam bahaya. Jadi pemirsa sekalian, saya atas nama manusia mungkin panik dan takut karena namanya juga manusia. Anda juga mungkin panik dan takut. Bayangkan seluruh dunia goncang saat ini. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Makanya 2 yang Anda lakukan, ikut aturan medis yang seperti saya bilang tadi, lakukan lockdown, social distance, pakai masker, jika tidak perlu jangan terlalu banyak keluar rumah, dan Anda lakukan secara Islam. Sebenarnya lockdown itu juga secara Islam, karena Rasulullah sudah mengatakan apabila ada bencana suatu negeri, Anda jangan masuk ke dalam negeri itu. Seperti video yang pernah saya buat, ini sebenarnya video yang pernah saya buat. Dan apabila orang yang dalam negeri ada bencana tersebut, tidak dibenarkan untuk keluar. Itu sebenarnya is the meaning lockdown, sama itu. Jadi lakukanlah ilmu yang saya ajarkan ini, karena banyak daripada netizen berkata bahwa Pak Teguh apa doanya virus corona tersebut. Menurut saya inilah doa yang bisa menghindari virus corona dengan harapan Allah menolong kita. Ingat, keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Saya ulangi, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang keluar rumah membaca ini, Allah mengutus malaikat menjaga dia dari segala macam bahaya bencana sampai dia pulang. Yang kedua, biasakanlah membaca pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Selanjutnya, perbanyaklah sedekah, karena sedekah itu sendiri adalah menolak bencana. Yang keempat, Anda lakukan wudhu
sering-sering karena wudhu itu bagus dan Anda disarankan untuk kebersihan. Bukankah Islam mengatakan bersih sebagian daripada iman? Selanjutnya yang Anda lakukan adalah perbanyak sedekah karena istighfar. Karena istighfar, kata Allah, aku tidak akan menghukum kalian selama kalian bertobat kepadaku. Ada satu lagi doa yang mau saya ajarkan. Doa ini bisa juga menolak bencana, dan ini juga dari Rasulullah SAW. Suatu hari ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sering sakit, bahkan harta saya sering hilang, keluarga saya sering dapat musibah, saya sering dapat bencana." Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini doanya seperti ini, dan perlu juga Anda amalkan. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dengan nama Allah yang menjaga, bismillahi ala nafsi wa mali, yang menjaga diriku, hartaku, wa ahli, dan kaumku. Perbanyak membaca ini. Ingat saudara sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedekah jariyah dari saya, dan tolong video ini disebarkan bagi kepada saudara saya muslim. Yang perlu Anda lakukan adalah ketenangan. Ingat, tenang menyembuhkan setengah dari penyakit. Ingat, panik Anda sudah masuk setengah daripada penyakit. Makanya optimis dan percaya. Ingat, dalam kasus ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah menjadi penolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku